jersey masih berlaku, giveaway jersey. Jadi kita tunggu 1000 subscribernya. Ini Haaland ini hat-trick lu, Nuh. Ini yang jadi spotlight justru. Yang spotlight 3-0 dan hat-tricknya Haaland. Hat-tricknya Haaland. Diberondong manis sama Haaland ini 3-0. semua. MU punya Rashford one match one goal. Tapi lu lihat ini tuh. Pemuncak sekarang top score. Top skor 20 berapa tuh? 25 kali ya? 25. Ya, mungkin sekitar 25 deh. Ya, pokoknya jauh lah. Jauh. Dibanding yang lain juga. Ya elah. Sampai kapan? Beruntungnya Tottenham adalah Harry Kane gak cedera. Iya. Dan Harry Kane nggak menggebu-gebu cabut tuh. Dan gak pengen cabut gitu Iya. ya. Panjang kontrak. Iya, Aneh banget nih orang. Kasih tahu tuh Asnawi jangan lari mulu. Sama itu tuh lawan Vietnam ngapain lu main 5 back? Norak kayak gitu. Nah, balik lagi di channel Komedia kali ini ya kan. Ada bola-bola lagi nih. Liga Inggris lagi. Liga Inggris dong. Liga Inggris lagi. Liga Inggris ini itu burung gue berisik juga ya. Kalian ada di segmen obrolan bola anak rental. Jadi nggak pakai lama babi bu lagi Doh. Langsung aja Doh. Kita mulai ke partai obral pertama. Ini sebelum match day 22 main ya. Ya. Hari Jumat Arsenal. Hari Jumat Arsenal ya. Ini kita bahas dulu. Motor. Manchester City sama Wolves. 3-0. Ini kita lihat line up-nya dulu kali ya. Gila. Line up. Lagi. 3 gol dari Formasi City lagi nyoba-nyoba formasi. Nyoba formasi. Iya, namanya juga lawan Wolves Doh. Iya. 3 back aneh juga ini formasi. Iya, 3 back aneh ya. Akanji, Johnston, sama Laporte. Lewis, Rodri, Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland. Agak aneh ini, tapi ya City. Lagi emang aneh-aneh. Lagi nyoba formula baru sih Pep ini ya, meta baru. Kita lihat Wolves-nya. Gue sih jujur aja ya nggak familiar dengan. Ya itu ada Traore. Iya, paling Jimenez. Wang Hichan itu ya. Iya, ini Mateus Nunes nih. Ini lumayan bagus dia. Mateus Nunes ini dari Sporting apa dari Porto gue lupa, tapi lumayan bagus. Lumayan oke. Lumayan jadi buruan. Lu ngeliatnya gimana nih Doh? 3-0. Haaland hat-trick. Cuy. Nih. Setelah kemarin 1 gol ya. Iya kemarin kan 1 gol tuh. Ya. Kita lihat statistik. Ini ya kita bisa lihat lah, maksud gua. Possession unggul, shoot on targetnya unggul. Udah jauh banget lah shoot on targetnya aja udah. Ya memang ya klub kecil ya. Ya memang Wolves dan City nggak bisa jadi ini bandingan, nggak bisa dua-dua nggak bisa jadi di compare gitu. Kalau ya memang semua orang udah tahu City pasti menang gitu. Kalau nggak ada kejadian apa-apa ya. Iya, cuman kita harus. Ini Haaland ini hat-trick lu, Nuh. Ini yang jadi spotlight justru. Yang spotlight 3-0 dan hat-tricknya Haaland. Hat-tricknya Haaland. Diberondong manis sama Haaland ini 3-0. semua. MU punya Rashford one match one goal. Tapi lu lihat ini tuh. Pemuncak sekarang top score. Top score 20 berapa tuh? 25 kali ya? 25. Ya, mungkin sekitar 25 deh. Ya, pokoknya jauh lah. Dibanding yang lain juga. Alien nih orang. Ini jauh banget. Menurut lu Doh, nih daripada kita bahas ininya ya sebenarnya pertandingannya kurang menarik ya, karena ya udah 3-0 dan Haaland gitu. Udah tahu pasti kalau bola ke Haaland kemungkinan besar permainan itu gampang. Kalau ada kemungkinan cetak gol ya itu gol. Gol iya. Dan ini apa namanya? Ya Haaland bisa hat-trick, berarti di situ ya skemanya ya udah bola ke Haaland dan berjalan mulus. Setup Haaland finisher. Iya, Haaland selalu berjalan mulus. Kalau lawan kuat kan kemungkinan akan ada mungkin dari siapa yang ngejebolin, dari siapa yang ngejebolin. Haaland agak ditarik buat ngobrak-ngabrik. Yang justru jadi sudut penilaianku adalah semenjak Haaland datang ke City, lini depan City makin gila. Gila banget. Tapi
di lain Di lain sisi ya. sisi City kelihatan mulai bergantung sama kombinasi De Bruyne Iya. Haaland. City banyak bongkar formasi, kadang Mahrez, kadang Grealish, iya. Foden, Bernardo itu tapi kalau kita lihat De Bruyne dan Haaland ada di satu lini yang memang tidak tergantikan. lini yang nggak tergantikan gitu, dan entah ini positif atau entah ini jadi bumerang. Jadi kelemahannya si ini juga City karena juga. beberapa kali City kalah ketika De Bruyne dan Haaland kalah dan seri ya. Yeah. De Bruyne dan Haaland dikunci dengan cara apapun ya, Yeah. gue bilang dengan lu jatohin, Yeah. lu ikutin kemanapun, tapi Dia lawan karena- Liverpool yang waktu itu yang dia kalah sekarang karena De Bruyne dan dikunci kan. dikunci. Iya, Haalandnya dikunci, benar-benar dikunci kan. dan Van Dijk lagi bermain bagus Iya. kan. Maksud gua Haaland dan De Bruyne ini ketika gini, musim lalu City 11 pemainnya ganti tetap nggak masalah Iya, karena masalah. mereka nggak punya goal getter, Iya. bermain dengan sistem siapapun bisa cetak gol. Ya biasanya dia false nine kan False waktu nine musim karena lalu. nggak punya striker memang kan. Semenjak Haaland datang, lini depan City gila emang. Iya. Golnya banyak, produktif banget kan, nomor 1 di Iya, Inggris iya. segala macam. Tapi kalau Haaland dan De Bruyne ditempel man to man gitu, bener-bener Iya. diikutin, apalagi yang Sampai dengan nggak bisa bergerak ya. lawan yang setara atau levelnya di bawah sedikit, City mulai kelimpungan nih. Iya. Karena- Bingung cari gol dari mana. Bingung cari gol Iya. karena udah terbiasa finishing di Haaland. Iya. Gitu. Dan menurut gua ini balik lagi, Pep ini harus bisa mengkondisikan Cari gantinya, cari serep ya. cari serep strategi kalau Iya. mindset pemainnya adalah kalau ada Haaland berarti dia yang cetak gol. Itu akan jadi kayak Ronaldo di MU yang MU-nya. Yang ada Ronaldo bola ke kemarin, Ronaldo. iya. Ya beruntung Haaland lagi masih on fire. masih on fire gitu. Sekarang gini, Liga Inggris ini bukan liga ecek-ecek yang gimana, ini liga nomor 1 gitu, dan lu musim pertama main kayak gini agak berat kalau musim kedua bisa main kayak gini. Siapa sih striker yang konsisten 10 Iya. tahun terakhir? Iya. Harry Kane. Iya, Harry Kane. Mungkin ya. Siapa lagi? Iya, nggak ada lagi. Gak ada lagi kan, striker setahun 2 tahun bagus, 3 Iya. tahun bagus, hilang. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ada Rooney juga, maksud gua. Kalau iya yang dong, kalau sebelum-sebelumnya, era-era itu kan banyak gitu. panjang, tapi Van Persie juga lama Iya, ya kan. Coba di era-era sekarang deh, 10 Iya, tahun sih. terakhir deh, dari 2013 gitu, 2015 deh ke sekarang, siapa sih? Harry Kane Iya, doang. Harry Kane Mungkin doang, nggak ada iya. lagi kan. City berapa kali ganti, MU berapa kali ganti striker, Chelsea berapa kali iya. ganti. Ya mungkin Harry Kane Ya, tetap Arsenal juga dengan bongkar pasang ya kan. dengan Lacazette pada waktu itu. Lacazette, Aubameyang, Giroud, Giroud, iya. banyak gak ada tuh yang konsisten gitu. Dan karena ya di Inggris kalau lu nggak bener-bener bisa, ya gue percaya sih Haaland akan bagus gitu, panjang gitu, tapi mungkin nggak, misalnya musim ini dia bisa 40 gol, mungkin nggak musim depan dia 40 gol lagi. hampir mustahil gitu buat gue, karena pertama Itu rekor yang kemungkinan sulit untuk dipecahkan lagi. sangat sulit bagi pribadi gitu, Iya, pribadi yang sangat sulit. Dan kedua, gaya main lu udah mulai kebaca nih. Iya. Karena kalau musim pertama lu baru ketemu, misalnya lu ketemu belum biasa gitu. belum biasa, baru pergerakan Haaland ya, gila musim nih. cuma ketemu Iya. 2 kali, tapi kalau udah musim ketiga, musim keempat lu udah ketemu 8-9 Iya, kali, iya. lu akan mulai Oh, Haaland gini, gue tahu Ah. nih kalau gue tutup ke sini dia akan apalagi lari ketemu ke sini. back yang pinter ya. Ya gitu. Jadi Pep harus bener-bener bisa ngolah City ini gimana caranya biar nggak ketergantungan sama Haaland sih. Tapi lu setuju nggak sih musim ini tuh pembelian si sangat paling berharga dan efektif adalah Haaland? Menurut gua 3 besar pembelian paling efektif musim ini adalah Haaland, Gabjes, Gabjes, dan Casemiro. Casemiro. Casemiro Itu sih. Casemiro. Ya Casemiro juga Kuat banget baru ya. kelihatan abis Piala Dunia, baru kelihatan. Iya, iya. Awal kan kayak Casemiro udah abis nggak Ya ini apa namanya penyesuaian lah dengan tim yang beda. dengan ya biasanya di Madrid dengan orang-orang yang udah bermain Iya, berapa dewasa tahun, lah gitu, orang-orang yang lebih matang gitu ya. matang dan anak kecilnya juga nggak so tahu. Nah, dengan MU yang tim masih mencari Masih jati mencari diri jati gitu, diri, ya kan? anak kecilnya pada sok tahu gitu. Tapi ya kelihatan akhirnya kualitas Casemiro kemarin dia brace kan 2 gol kan. Iya. Lawan di FA tuh ya. FA, iya. Ya kan dia, jadi menurut gua ya itu tapi tetap top pembelian si Haaland sih. Haaland ya. Dengan gol, kontribusi dia segala macam. Dan harga yang Dan harganya nggak terlalu mahal. iya, yang relatif ya murah lah. Murah Kalau lah untuk dia bayar kayak begini mah. Untuk kualitas segini dengan harga Ya, segitu. anjing.
Gila, murah banget. Kayak itu. kayak dapet Durian montong runtuh. Iya anjing. Durian montong yang di total tapi harganya cuma 75.000. Iya. Lah kan satu nih durian montong Thailand tuh kan harganya 400.000 500.000 tuh. Dapat cuma 70.000. Nah kayak gitu tuh. Siti tuh dapat kayak gitu tuh. Kayak beruntung banget Siti itu dapat. Tapi Siti sangat beruntung ya. sangat beruntung sangat. Proyeksi Lundo nih. Ini maksud gua Siti mulai on track lagi nih. Kemarin sempet goyang-goyang tuh. Sempet biasa lah seri, itu, biasa gitu ya. lah. Sekarang mulai on track lagi nih. Menurut lu proyeksi lu? Gue sih statement gue masih nggak berubah ya. Siapa yang ambil kemenangan? Kita ngomongin calon juara aja. Menurut gue calon juara cuma City dan Arsenal musim ini. Yep. Siapa dan dia 2 kali belum ketemu nih. Siapa yang bisa ambil kemenangan dari 2 kali pertemuan ini? Oh iya, karena yang pertama dipospon. Dipospon. Siapa yang bisa ambil 2 kemenangan ini? Menurut gue itu yang juara sih. Karena penentu, menurut gue musim ini penentu juara adalah di itu game besar. Game 1-2 bertemu ini ya. Iya, itu game-game lu harus menangin setiap big match. Karena setiap big match tuh kenapa harus menang? Karena menurut gua Mental ya. mental. Bukan masalah poin. Lu mau menang mau kalah cuma 3, tapi ketika lu bisa ambil Arsenal sama MU udah menang. Sekali kalah. Sama Chelsea menang. Iya. Sama Liverpool menang. Seri. Iya, seri. Seri kan 2 sama ya? Apa? Enggak menang. Yang susul-susulan itu kan? Yang susulan menang ya? Susul-susulan menang kayaknya. Menang. Arsenal cuma baru kalah sekali, Kalah seri sekali, 2 kali. iya, seri 2 kali. Menang dong. Menang. Iya. Sama Liverpool menang. Sama City belum ketemu. Sama City belum ketemu. Tottenham nggak usah dihitung lah pas. Iya. Udah ngaco tuh tim. Lah kan kemarin kalah. Ibaratnya ini contoh Gitu. karena Arsenal, karena gua apalnya Arsenal kan gitu kan. Nah, dengan kayak gitu kan mental naik dong naik. ya kan. Pasti. Dan apalagi ketika lu 1 atau 2 itu masalah psikis gila sih menurut gue ya. Dan kalau City mau juara ambil 6 poin di 2 game itu. Iya. Begitupun Arsenal baliknya. Walaupun cuma 6 poin tapi itu berpengaruh buat match-match setelahnya. Sangat kepercayaan diri itu. Iya. Ya sekarang misalnya City atau Arsenal salah satu juara nih. Misalnya Arsenal juara, tapi 2 kali kalah sama City. Itu Tetap akan ada rasa kayak anjing gue pantas gak sih juara gitu. Dan itu yang bikin kalah sebenarnya. Pikiran-pikiran yang mengganggu di lapangan gitu tuh. Dia pemuncak klasemen tapi kalah 2 kali sama City di bawahnya. Itu yang mengganggu. Pantes gak juara ya. Dan akan lama bang kita sih menurut gue. Jadi ambil setiap kesempatan menang di game besar syarat juara musim ini menurut gue. Tapi lebih enak posisinya, berarti lebih enak City dong sebagai penyusul. Wah, namanya puncak kan pasti anginnya lebih kenceng ya. Semakin di atas angin semakin kenceng ya. Kalau untuk sekarang posisi City lebih diunggulkan karena dia lagi posisi ngejar. Tapi ya buktinya aja agak goyang-goyang kemarin seri kalah. Ya tapi kalau untuk lu jadi juara kan ya lu harus siap dengan tekanan itu kan. Kalau lu turun berarti emang lu belum pantas juara. Iya sih. Masuk kakak. City jadi bersiap-siap City karena dua putaran kan 2 match sama Arsenal. Itu. Iya. Dipospon yang pertama. Siap-siap City. Laga besar itu. Laga besar. Gue sih pengen ditaruh di terakhir. Tapi kan kemarin nih ada tes-tesan lah ya di FA. Kan kalah Arsenal di FA. Kita sebenarnya ini di luar bahasa tapi kita singgung dikit aja. Singgung dikit aja ini. Menurut gue kenapa Arsenal kalah? Karena memang level Arsenal masih di bawah City sedikit. Di bawah City harus sedikit. diakuin. Dari segi pemain, dari segi pemain masih kalah sama City. Walaupun gak jauh sekarang ya dibanding musim lalu, 2 musim lalu gitu. Secara pemain kedalaman skuad masih kalah. Secara mentalitas juara masih kalah. Secara pelatih ya gurunya gitu loh. Abang-abangan ngajarin main bola. Abang-abangan. Jadi ya emang harus diakuin secara permainan pun dua-dua main bagus, menghibur banget sih menurut gua. Dua-dua atraktif gitu. Tapi ya memang akhirnya kalah karena ya memang City lebih matang lah. Ketika Arsenal lagi menggebu-gebu pengen nunjukin kalau gue bisa menang loh lawan City. City dengan santainya bermain seperti apa yang direncanakan di ruang ganti aja gitu. Jadi dan ketenangan itu yang bikin City menang dan golnya cukup 1-0 kan. Berarti kalau kata City chill, sabar dulu gitu. Sabar dulu. Chill, sabar dulu gitu. Gue tahu lu lagi ngeroket tapi ntar dulu. Belum. Ya tapi semoga kekalahan ini buat jadi tamparan sih. Iya, analisa si Arteta buat ketemu di Premier League. Iya. Siap-siap lah. Lato anjing. Itu yang paling ditunggu tuh sebenarnya. Iya sih, gue juga sama sih nungguin. Lah kalau
Itu mah udah tumbang. Nanti bakal kita bahas di Kutu Pasar. Kalau Red Devils udah tumbang ya sama Arsenal. Tumbang. Kita geser dong. City berarti ada kemungkinan juara juga masih. Oh, sangat ya? dong, sangat. Masih. Kesempatan untuk juara. Nah, ini nih yang lama-lama dikit-dikit turun ya kan? Tottenham. Lagi. Harry Kane. Sampai kapan? Cuman satu, Dok. Sampai kapan? Ya elah. Sampai kapan? Beruntungnya Tottenham adalah Harry Kane gak cedera. Iya. Dan Harry Kane nggak menggebu-gebu cabut, Dok. Dan gak pengen cabut gitu ya. Iya. Kayak panjang kontrak. Aneh banget nih orang. Itu lu tau gak, lu tuh udah ketiban durian runtuh juga nih sama kayak Manchester City, tau gak lu? Tottenham kalau nggak ada Harry Kane sama Son, degradasi lu. Iya, udah ya. Percaya sama Jadi klub biasa aja. Iya, tapi kalau gue bilang ini lebih busuk daripada dulu zamannya Modric, Lennon, Iya dong. Gareth Bale. Jauh lebih busuk ya ini ya. Ini sekarang nih. Ini salah Kayak- satu Walaupun performa Tottenham yang cukup buruk gitu kan, biasanya dia masih penantang. iya, masih Emang besar loh. ngaco-ngacoin aja Ngaco-ngacoin, terus tuh. tiba-tiba kedua, Iya, tiba-tiba ketiga. Heeh. Ini ya walaupun anteng sih, maksud gue di setengah musim awal kan anteng dia di 1 2 3 4. Iya. Cuman dari segi permainan ini yang gue Itu. rasa tuh anjing, apakah pantas dia main ada di Kalau kata Maca mah emang itu taktik gitu. emang gak suka, tapi lu itu taktik dia buat itu menang. taktik dia buat menang. Iya. Tapi tipis-tipis. Nih, jadi kemarin kan nobar ya gue ya. Nobar sama Asap lah anjing. Gue nobar nobar MU Arsenal. Dibilang sama Asap, anjing Ji, tim kayak Arsenal gak pantas juara. Sap, lu harus nonton, Sap. Nih nonton Tottenham dah. Lu lebih, wah. Lu kalau bilang nih dia waktu itu ada di ke-1 pantas juara, gila lu. Udah gila kalau Gila lu. Gila lu, bener. Masalah dia bener-bener menangnya tuh nggak, ya udah tipis-tipis. Bener-bener tipis-tipis dan polanya juga anjing dong. Serangan balik, Harry Kane, gol-gol ajaib Harry Iya, Kane, anjing. Dari manapun Harry Kane tuh bisa ngejebolin. Pokoknya ya. gol-gol ajaib dia aja udah Harry pokoknya. Kane umur berapa sih lu? Udah masuk 32. 31 ya, 31. 31. Ya siap-siap lah Tottenham. Lu mau tahan berapa lama lagi anjing? Main lu kayak gitu terus. Kalau lu nggak meniti buat tim lu untuk berkembang Dan Tottenham tuh kalau lu perhatiin nyari pelatih yang tipikal mainnya tuh tipikal main Tottenham yang sekarang gitu. Mourinho, Iya, bener. Conte, iya, terus bener. yang Portugal. Nggak pernah ngambil pelatih yang mau bermain dengan taktikal Iya, gitu. yang udah bertahan, menyerang, menyerang gitu. Tahan, nunggu Harry Kane, long ball. Iya, tarik. Counter Bola ke attack. depan, iya counter attack gitu-gitu aja terus. Gue sebenarnya agak males gue tuh bahas Tottenham tuh sebenarnya. Kayak apa sih ini? Ya, cuman kan dia ada di Big Six dong. Iya sih, tapi Harus ya. aduh. Sekarang tuh lebih menarik Newcastle daripada Tottenham. Iya, harusnya. Oh, kita ganti apa kah? Komen setuju nggak lu gue bahas Newcastle ya? Lu mendingan bahas Newcastle, menarik permainannya. Iya, Big Six gue bahas Newcastle. Klub kaya raya itu ya kan? Iya. Itu gue berani, gue bisa sih maksudnya gue bisa garansi bahwa Newcastle akan seperti City pada awal kemunculan City. Gue bisa sih kayaknya. Gue rasa 4-5 tahun ke depan Newcastle mulai ngegrecokin tangga juara sih. Iya sih. Gue Mungkin juga nggak sekarang ya, nggak sekarang. Nggak sekarang kayak City awal-awal lah. Iya, Maksudnya kayak City disuntik dana. Iya, mulai ngegrecokin gitu, Iya. masuk pelan-pelan. Gue yakin, gue bisa sih berani. Apalagi dia garansi masuk sih. champion kan. Iya. Masuk champion Iya, banyak masuk pemain champion. yang mau Iya. dong. Pasti. Udah. Kemungkinan kayak ya City zaman ini doh, City zaman awal Iya, di zaman-zaman Etihad. dibeli siapa sih? Sehia itu yang Mansur, datengin mana Mansur? Oh, itu mah PSG ya? PSG kayaknya Syekh Mansur. Ini zaman-zaman Aguero, Tevez. Iya, Yaya Toure. Yaya Toure, iya. Zaman-zaman baru kayak begitu ya. Mulai meroket. Buat mulai meroket, iya. Gue kayaknya Newcastle akan seperti itu sih. Tinggal tunggu waktunya aja. Iya. Karena sekarang ibaratnya Newcastle pun juga secara pemain kan belum sekuat itu sekuat, gitu. ya, karena tim baru lah, namanya masih nyari pemain segala macam. Gue sih pengennya di Inggris tuh mungkin banyak orang-orang kaya yang beli klub-klub kecil gitu, nggak usah beli yang gede-gede gitu. Mending beli yang kecil-kecil tapi Gedein deh. Jadi seru banget. Bisa Seru semusim, banget ya. misalnya 20 tim 5 udah yang kaya-kaya iya. ada 12 yang beli itu nih, makin nggak ketebak lagi tuh. Itu nggak ketebak tuh. Itu nggak Seru ketebak banget, lagi. seru banget itu. Itu nggak ketebak lagi. Jadi setiap musim juara bisa ganti Iya. itu. Nah, seru banget itu. Itu
Ya pasti kalau Inggris sih pasti kayak gitu sih, Doh. Kemungkinan ke depannya proyeksi pelan-pelan. Lah, ya kita lihat aja trennya, karena ya gue nggak tahu kenapa semua mata ya kan liga paling mentereng nomor 1 di dunia. Paling komersil. Paling komersil. Itu akan gue rasa sih akan seperti itu nanti ke depannya. Pelan-pelan Orang-orang kaya itu hobinya aja di situ. Aja, iya, buat hobi. Gelontorin duit hobi aja di situ. Ya gue mau kalah. Ya ke Indonesia lah sekarang nih. Ya semoga lah kita mah. Gue salut dengan gebrakan Raffi Ahmad beli Rans. Gue juga sama Erick Thohir, gue dukung deh. Masuk naik PSSI lah. Erick Thohir ketua, Bambang Pamungkas wakilnya. Emang gitu? Iya. Emang Bambang Pamungkas juga nyalon? Wakilnya BP. Emang nyalon juga deh? Iya, jadi wakil Erick Thohir. Ya mudah-mudahan lah ya. Ya, Iya. mudah-mudahan. Paling enggak nih ya. Satu, walaupun Erick Thohir bukan pemain bola, dia ngerti. Dia anjing. ngerti bola. Inter Milan waktu itu, ya kan? Dia udah ngerti lah. Miami. Nah. Dia ngerti memperpadukan entertainment sama sport Ya, gitu loh. Jadinya jalan industrinya. Kalau industrinya nggak jalan, gue mau nyebut yang Bekasi takut gue. Ini ketua Persatuan Sepak Bola Islandia, ketua PSSI yang eranya sebelum Erick Thohir, tapi PSSI Islandia. Oh, PSSI Islandia. Itu gue nonton interviewnya. Imam Nahrawi ya maksud lu? Bukan. Ada ya itulah. Hanafi ya. Tor. Gue nonton interviewnya ya. Anjing gak ngerti bola nih orang nih. Iwan Sukoco, ya kan? Iwan Sukoco nggak ngerti bola dia. Nggak ngerti. Itulah susahnya anjing banget. Makanya aneh. Maksud gua, kita nggak boleh munafik lah. Semua hal yang kita geluti, kita pengen bisnis, kita pengen untung. Tapi alangkah baiknya geluti hal yang lu ngerti gitu loh. Walaupun lu bukan pemain bola, paling enggak lu tahu industrinya. Iya, lu tahu industri, lu tahu cara muterin bisnisnya, lu tahu cara memperlakukan talentnya, atletnya seperti apa. Lu ya Allah. Bukan cuma biar dapat bupati ya. Nih ya, gua kasih tahu sama lu. Tukang baju, walaupun dia nggak bisa ngejahit, maksudnya clothingan ya, walaupun dia nggak bisa ngejahit, tapi dia tahu cara ngejahit. Dan dia ngerti bahan. Anjing. Itu loh ya. Enggak, bukan berarti lu nggak tahu apa-apa anjing. Oh, gue punya uang nih, aku bikin clothing ah. Nggak jalan juga, lu nggak jalan juga. Dan dibuang-buangin terus akhirnya. Dia tahu paling nggak Cotton Combat 30S. Iya kan, kalau dia ngerti kan orang datang nih, saya punya bahan. Dia ngerti, enggak ini bohong gua jual harga mahal banget. Ini inovasi baru gini. Oh iya Padahal enggak gitu. Ya itulah pokoknya, semoga lah. Ya berharap nih ya kan, si Gibran kan juga nyalonin setahu gue sih. Gibran, Kaisang. Kan tapi Kaisang kan punya Persis Solo dan dia juga udah tahu gitu. Loh pun kalau misalkan Rans juga, Raffi juga ikut ikut ke timnya mungkin atau gimana, ya nggak apa-apa, gue itu nggak masalah gitu. Maksud gue Ata juga nyalonin doh. Karena Ata kan punya itu yang Liga 2 kan? Iya, Liga 2 yang itu sama Rans kemarin. Iya, yang enggak, Rans sudah Liga 1 sekarang. Iya, enggak, maksudnya yang kemarin ituan sama katanya ada indikasi sepak bola gajah. Oh, Rans. Ya, rumor. Ya, katanya rumor lah ya, gue juga nggak tahu sih. Cuma ya, tapi semoga lah ya. Ya semoga. Ya kan mereka pada di bidang industri situ ya. Entertainment dan dia punya sport dan dia tahu mengelola sport seperti apa ya. Mudah-mudahan sih jalan. Mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan jaya lah PSSI Erick Thohir ini. Erick Thohir cobalah. Erick Thohir. Ya berharap Erick Thohir ya, karena berharap nggak salah kan. Dia kan maksud gue di Italia lah, ya juga walaupun buruk liganya sekarang, cuman kayak Juventus, komersil gitu cuma loh. Masih Liga Dunia lah gitu. Iya, kalau lu masih banyak lah orang-orang yang menggeluti LigaItalia gitu loh. Masih banyak. Masih walaupun kita obral ini Liga Inggris dan gitu. Juventus baru dikurangin 15 poin. Ya cuman kan paling enggak masih banyak yang ini doh, yang standarnya udah internasional. Iya, kayak Morris aja masih AC Milan. Ya, gitu kan. Masih ngerti lah perputarannya gitu ya. Karena ya, tolonglah. Ya, pokoknya PSSI lah, mudah-mudahan. Sintayong gimana tuh? Lah mendingan anjing. Pelatih kayak gitu banyak, percaya dah sama gua. Saran gua sih, lu mendingan ngambil Hakim lo. Iya, yang dikalahin sama Sintayong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lah, Sintayong menang 2-0 karena Neuer maju. Ya, kalau menurut gue sih
Tapi percaya aja lah, udahlah. Percaya aja. Gue udah capek karena ya Kenapa capek? menurut gue masalah timnas itu belakangan. Timnas Balik itu lagi belakangan. manajemen yang utama. Gak bisa manajemen kayak gini terus timnasnya tapi maju tapi Iya. manajemennya gak bisa. Tim yang bagus. Kita lihat tim-tim dunia, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG lah. Iya. Manajemennya gila-gilaan, pasti gitu. Nggak ada tim yang atau negara deh. Iya sih benar ya. Lu pernah lihat negara? Tapi aneh doh, Sintayong tuh melatih dari usia senior sampai bocah-bocah. Nah itu kalau itu harus dibenerin karena sejago-jagonya Pep, ya U16 Manchester City juga Enggak sama dipegang dia, anjing. Goblok itu namanya. Ya tolonglah Erick Thohir ya benahi ya. Ya, Maksud antara ya gua. kita lihat aja dulu Erick Thohir ya kan. Ya. Kalau dari yang sebelumnya kan ya Tapi Sintayong out nggak kata lu? kalau gue sih, karena kalau gue lebih percaya sepak bola, rumahnya adalah Eropa ya. Jadi Iya. menurut gue sih ambil pelatih Eropa dengan filosofi yang memang ciptaan dia gitu. Iya. Ya harusnya ya. Iya. Ambil siapa nih pelatih kalau lu jadi Erick Kalau Thohir, gua jadi Erick Erick Thohir Thohir. ya. Pelatihnya siapa no kira-kira? Nggak apa-apa. Lah kan kita udah bayar seharga Sintayong. Iya. Sintayong gua rasa juga Mahal juga. harganya setara sama pelatih-pelatih walaupun agak di bawahnya mungkin ya sedikit. Ya Cuman pun misalnya Sintayong 2 kali lipat Sintayong, kalau memang manajemennya baik dan itu membantu perkembangan timnas, masa emang kurang RAB gitu kan? iya. Gitu. Ya elah, kayaknya mampu dah maksud Iya, gua. Kalau nggak gua di sih ngerasa mampu ya kalau kalau gue. nggak dikorupsi. Gue sih pengennya ya. Siapa menurut lu yang bisa ngelatih Indonesia secara struktural ya? Yang bisa ngembangin dari munculin pemain-pemain Iya. galak. Mm. Ronald Koeman sih. Belanda sih. Emang galak banget tapi Ronald ya kalau kenapa Belanda doh? Kenapa? Karena buat gua Ya disiplin lah ya. Belanda nggak pernah juara dunia. tapi disiplin. Tapi disiplinnya pemain-pemain pun liga-liga amatirnya Belanda itu udah profesional gitu. Iya, Gue iya. ngerasa udah anak-anaknya tuh dari umur 5 tahun, 6 tahun udah Iya. diajarinnya tuh bukan cuma main bola tapi attitude lu ketika bermain bola segala macam. Kayak pemain Belanda tuh ya menurut gua udah kiblat lah gitu. Maksud gua ya kita dijajah Belanda ya, ambil aja positifnya lah Iya. sedikit lah. Bola Belanda lah Iya, gitu. bolanya ke kita kayak iya. Iya, kayak apa kayak ini Ini mah POC aja ke kita ya kan. tolol. Masa generasi mukulin centeng VOC anjing yang sampai sekarang ada anjing. Iya gua ayolah Ron aku masih atau Jupp Heynckes juga tapi nggak tahu Jupp dia udah Heynckes. mau pensiun tapi dia pensiun kan tapi ya mau kali kalau timnas mah. Iya, timnas santai lah ini Iya, mah, timnas santai. Kok ini mah timnas anjing. santai. Loh, kita juga nggak muluk apa-apa anjing. Target juara AFF. Target. Juara AFF main begitu. Berak. Mau Vietnam main begitu. No, kasih tahu tuh Asnawi jangan lari mulu. Sama itu tuh lawan Vietnam ngapain lu main 5 back? Norak kayak gitu. Karena Sintayong, makanya itu dari situ gue bilang Sintayong out nih. Enggak kapasitas pemain kita. Nggak bisa, makanya. Iya, udah kena emang kita tuh negara yang tipikal bermain dengan menurut gue ya 4-3-3. Iya, udah 4-3-3 aja udah gitu. 4-3-3 variasinya dibanyakin. Bukan formasinya ganti-ganti, Iya. pemain keder juga. Jangan lu bikin kayak Real Madrid pas lagi lawan Liverpool anjing nggak kuat bertahannya goblok gitu. Lihat kapasitas pemain gitu maksud gue ya 4-3-3. Mau coba oke lini belakang kita sering keteteran. Iya. Ya wingback kanan atau wingback kiri ganti Turunin, center iya. back. Iya, Makanya kayak aduh gue mau pasti gue dihujat nih, gue mau ngekritik. Gue nggak sebutin nama pemain lah. Cuma ada lah legend lah. Legend. Dia Siapa tuh legend? Kayaknya sebutin nggak apa-apa lu. Jangan. Ntar tuh coba. Indonesia legend. Entah itu pokoknya adalah satu statement dia ngomong. Saya pemain bola. Legend ya. Legend nih. Tapi tim favoritnya apa? Wah, tim favoritnya saya nggak suka nonton bola sih. Karena saya sehari-hari saya di lapangan. Tapi makanya jadi saya kalau saya di istirahat saya nonton bola lagi saya males. Kata gue anjing. Pantesan aja. Pantes nggak main lagi. Pantes permainan Gitu-gitu aja. kita begitu. Top-topan striker Indonesia ini yang ngomong ini. Ada lah. Biasanya kalau attitude kayak gitu, ada lah ya. Ada lah pokoknya. Identik sama ini nggak? Permainan apa namanya? Lifestyle. Iya.
Ya udah berarti. Ya kan? Kita udah tahu lah. Loh, gue denger anjing. Pansan aja striker kita begini, dia pemain striker, nggak suka nonton bola. Terus lu belajar dari mana? Position sekarang gini. Oke, eranya dia itu berarti lagi zamannya, mungkin era-era emasnya dia itu lagi zamannya Drogba. Ya, Drogba, ada Fernando Torres Liverpool, ada Rooney berarti. Rooney, Iya. ada yang striker ini ya, ada Ibrahimovic. ya. Maksud gua kalau lu nggak nonton orang-orang itu, gimana lu tahu caranya positioning, gimana lu tahu caranya ketika posisinya lagi kayak gini, cara finishingnya gimana caranya lu buka ruang, gimana caranya lu jadi pemantul bola. Iya. Anjing kata gua. Gimana caranya lu bisa 1-2 langkah di belakang di depan Iya, back coming gitu. from behind gitu, segala macam. Maksud gue lupa pelatih Tuchel apa siapa gitu. Dia ada Tuchel kalau nggak salah apa. Jadi misalnya besok lawan mana nih? Dia bisa nyuruh pemainnya berjam-jam nontonin pertandingan tim lawannya. Lu tonton tuh, lu perhatiin gerakannya. Lu harus kemana nih? Lu harus kemana? Sementara lu nggak suka nonton bola, anjing. Lu belajar dari mana gitu dah? Iya, aneh banget ya. Aneh banget. Dari Itu buku aneh Penjaskes. Cara teori, ngoper. akhirnya teori nih. Lu kalau boleh begini di lapangan teori ya kan? Dari buku Penjas anjing. Itu loh maksud gua aneh banget, gak masuk akal buat gue Aneh itu. banget ya. Itu makanya itu harus di ini ya pemain-pemain timnas sekarang aja ya kayak kuda lu cuman lari-lari doang. Iya. Asli. Tim yang hebat tuh tim yang sedikit lari. Makanya kalau kita bilang ini Indonesia bagus nih serangan balik, overlap kiri, overlap kanan, masuk ini cut inside segala macam. Gua kasih tahu, tim-tim hebat juara-juara dunia sedikit lari banyak berpikir di lapangan. Iya anjing. Lah, lu lihat Messi anjing bisa pemain sehebat itu ya maksud gue. Ya udah nggak ada yang ngalahin dah sekarang. Lu mau debat CR, nggak ada, udah Messi nih. Ya, lu lihat deh Messi kalau main gimana? Jalan celingak-celinguk anjing. Kebanyakan mikir daripada lari goblok. Dia kebanyakan ngelihat bola di mana, gua harus kemana nih, posisi kosong di mana. Sekalinya dia bergerak efektif anjing. Lu aduh. Bukan lu lari dari belakang tapi out. Lu pernah nggak lihat Messi lari nggak kekejar? Selalu kekejar kan? Messi lari itu selalu kekejar. Dulu deh maksudnya zaman onnya dia ya, maksudnya Iniesta, Xavi, Messi. Lu lihat, Messi pasti selalu kekejar. Tapi bola mantul kemana, tahu kemana, kosong Messi di situ anjing. Itu pergerakan dia nggak ada yang sia-sia. Iya. Nah maksudnya kita Indonesia pemain-pemainnya punya speed tuh bukan speed lari-lari, tapi speed di mana speed buat lu eksplosif. Itu lo habis passing kemana, habis passing. Kita punya karena kita postur kita nggak gede, kita manfaatin ruangan. Jadi semakin kecil kita semakin besar ruangan kita kan. Itu speed yang dimanfaatin, bukan speed dari gawang ke gawang lari lu berapa kilometer per jam anjing. Musuh depan. Lu dorong bola ke depan, lu lari. Ya Allah, cil. Iya kan, maksud gue lapangan kan luas gitu ya. Iya, ibarat kayak lapangan tuh kayak papan catur gitu. Kalau di depan lu ada anak atau ada musuh, ya lu gerak ke tempat lain harusnya, gitu. Iya. Bukan lu hantem. Gitu maksud gue. Ya cuma susah sih. Emang harus dari itu kecil. Harus dari kecil. Pembinaan dari kecil. Makanya tuh gue tuh pengen punya SSB, SSB yang proper gitu loh. Tapi ya itu akhirnya nanti bakal gua lihat kalau sampai tuanya gitu gua goblok-goblokin bener. Iya, udah masuk senior lu mainnya kayak begitu kayak seniornya gue nggak usah gitu. Iya. Cing gua goblok. Lu kan gua didik dulu dari kecil nggak gitu. Iya, enak ya punya SSB proper gitu punya ya. SSB proper. Jadi kita gitu. ini gini. Taruhlah kayak gua punya Asiop dah. Iya, enak tuh ya. Iya. Ya walaupun Asiop jebol-jebolannya payah juga sih sekarang. Anjing. Ya padahal untuk usia dini pendidikannya oke ya. Gitu maksud gue, tapi ya enak mah asrama gitu ya. Iya, asrama. Tapi enggak juga itu lihat Ragunan. Karena ini balik lagi harus biaya sih harus gede. Iya, biaya harus gede. Makan harus diatur bener-bener. Makanya yang bilang sebenarnya gue nggak setuju sih sama bola itu olahraga menengah ke bawah gitu. Gue nggak setuju sih. Ya kalau untuk olahraga doang ya, tapi kalau untuk industri lu juga harus punya modal gitu. Kalau gue bilang sangat dong. Sepak bola itu salah satu industri yang olahraga, bukan salah satu, mungkin top 3 industri olahraga terbesar ya. Iya. Ya lu lihat aja deh. Sepak bola, NFL, iya NFL sama NBA.
lu lihat aja deh sekarang yang dari keluarga nggak mampu kan ya berapa orang sih? Iya dong. Ya berapa orang sih? Rata-rata pendidikannya kan bagus. Maksud gua makannya terjaga gitu loh dalam pendidikan ya. Dalam kita ngomongin dalam pendidikan dia untuk menjadi pemain bola. Ya itu mau dibilang enggak kayak gimana ya itu harus diakuin. Iya iyalah. Lu lihat deh pembinaan orang-orang Belanda dari kecil dia udah nge-gym anjrit. Pembinaan Iya, SSB-nya dari kecil fitness. fitness udah. Ya Allah di kita mah. Nah itu emang Lu harus cuman main bola doang. emang harus dari dan ya memang harus dari kecil sebenarnya. Iya, emang harus dari Gak kecil. bisa Kecil yang banget ya. yang dari kecil banget emang bener. Udah lu masuk SSB umur 4 tahun, 5 tahun, udah sampai lu 18 tahun, 19 tahun atau 20 tahun baru dilepas tuh. Iya, Ini kan harusnya. kebanyakan 15 tahun, 16 tahun, oke bagus. Udah 17 ini. tahun dilepas ke klub. Iya, kenal Sementara duit, yuk. Di klub kenal duit dan bebas. Iya, ngerti dan nggak lu? bebas banget, Dan bebas lu mau makan apa segala macam. Kalau nggak kelihatan ya Ya akhirnya kayak pemain-pemain Brazil yang nggak disiplin. iya, kira nggak juara dunia kan. Pato, Ronaldo, Pato, Ronaldinho. Lu lihat deh pemain-pemain yang nggak disiplinnya dia. Coba jadi apa? Yang disiplin aja kayak kakak aja. Iya, maksudnya sepak bola tuh bukan cuma tentang bakat gitu ya. Iya. Ya bakat sama kerja keras. Messi bisa kayak gitu. Ada bakatnya dan kerja keras anjrit. Kalau Pastilah. kalau dia nggak Kalau kerja dia keras. nggak kerja keras nggak bisa. Ya nggak, ya jadi mamang-mamang biasa aja. Iya, mamang-mamang jual batagor di Argentina. Percaya Iya. gua. Ya, jadi Kalau nggak, Indonesia. itu pengamen juggling. Apa anjing punya Yang ngamen juggling-juggling. pengamen juggling iya anjing kayak si ini apa namanya? Siapa? Remy. Apa sih bukan Remy? Apa freestyler tuh sih. Siapa? Iya lupa gua anjing. Ada, anjing gue juga. Aduh. Iya tahu gua. Iya, sering namanya. nonton di YouTube gua. Iya, gua juga sering. Anjing. L'Oreal. Siapa sih? Bukan. Aduh lupa gua. Yang udah main sama Neymar kan. Iya, main sama Neymar yang waktu itu main street football sama Edgar Davids Iya, juga. iya. Si ini loh. Anjrit. Nivea, anjing. L'Oreal Nivea. Bukan. Adalah terkenal. Ada kan? ya, terkenal lah itu pokoknya. Ya lu lihat lah. Lu kan nih, Ricardinho aja baru bilang lapangan di Indonesia enggak standar internasional lapangan futsal. Apaan futsal? Kaget kan Indonesia. Kata Ricardinho. Ricardinho ibaratnya Ronaldonya futsal. Futsal lah ya. Maksudnya kalau di bola punya Ronaldo dan Messi, di itu punya Ricardinho. Ricardinho baru datang ke ini klubnya Ata kalau Iya, nggak salah. klub Atta, Iya, klub Atta. klub futsalnya Ata. Datang bilang ternyata lapangan di Indonesia tidak standar internasional. Ya. Coba lu. Lu bayangin lu kaget nggak lu? Lu ngerasa paling pede banget. Iya, futsal. Jadi segitu dulu deh. Segitu dulu. Ini banyakan Indonesianya sebenarnya. Iya, ini kita bisa namanya jadi segmen obrolan sendiri bola. nih. Iya. Iya, jadi oke guys, jadi jangan kemana-mana. Kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jersey masih berlaku, giveaway jersey. Jadi kita tunggu 1000 subscribernya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Boti, Nando, cabut dulu. Bye-bye. See you.